wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Akini dalam pembelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, jika kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pemanfaatan sumber energi. Kita sudah belajar bagaimana proses arus energi air menjadi energi listrik. Selain itu, kita juga sudah belajar mengenai pemanfaatan matahari sebagai sumber energi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai berbagai macam jenis-jenis energi dan juga pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga belajar mengenai perubahan energi. Bagaimana energi tersebut berubah dan dimanfaatkan. Baiklah, langsung saja. Mari kita saksikan video berikut ini. IPA tema 9 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2 jenis-jenis energi dan perubahannya. Pada pembelajaran kali ini kita akan berfokus pada dua hal. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Kita akan belajar mengenai pemanfaatan langsung dari energi dan juga pemanfaatan secara tidak langsung atau bentuk lain dari energi. Kemudian kita juga akan belajar mengenai berbagai macam jenis-jenis energi yang ada. Pemanfaatan energi. Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Salah satunya adalah sumber energi. Minyak bumi, gas alam, arus sungai, sinar matahari merupakan sumber energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas tersebut membutuhkan energi, sedangkan energi itu sendiri sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Setiap kerja yang dilakukan sekecil apapun dan seringan apapun tetap membutuhkan energi. Energi memiliki sifat kekal yang berarti tidak dapat dimusnahkan atau dihilangkan seperti yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu. Energi hanya dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Misalnya, dari energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Energi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Berikut adalah contoh perubahan energi dan pemanfaatannya. Yang pertama, energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika, sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Ini adalah setrika salah satu merupakan contoh perubahan energi. Manfaatnya tentu saja untuk merapikan pakaian. Manfaat berikutnya adalah energi kimia dari baterai. Membuat remote televisi dapat digunakan untuk menghidupkan televisi. Manfaat lainnya, energi sinar matahari dimanfaatkan oleh panel surya atau sel surya dan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut digunakan untuk menyalakan peralatan listrik di rumah. Jadi menggunakan energi cahaya dari matahari dirubah menjadi energi listrik untuk menyalakan peralatan listrik di rumah. Energi gerak yang berasal dari roda sepeda pada gambar. Energi tersebut akan menggerakkan dinamo. Jadi ketika roda berputar akan menggerakkan dinamo dan mengubahnya menjadi energi listrik. Dari menjadi energi gerak menjadi energi listrik memanfaatkan dinamo. Energi listrik yang dihasilkan ini kemudian bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Jadi sepeda zaman dulu tidak perlu menggunakan baterai, aki, atau semacamnya. Hanya menggunakan gaya gerak dari roda sepeda memutar dinamo dan mengubahnya menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu. Nah, berikut adalah contoh pemanfaatan perubahan energi lainnya, seperti pembuatan garam, di mana garam dijemur berarti memanfaatkan energi panas dari matahari kemudian menjadi energi kimia. Energi kimia menjadi energi panas, seperti pada kayu. Proses perubahan kayu menjadi arang merupakan menggunakan energi kimia. Energi kimia dari proses pembakaran tersebut menjadi panas yang bisa digunakan untuk membakar ikan. Energi listrik menjadi energi gerak.
Nah, seperti pada proses pembuatan jus, menggunakan blender, mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Membangkit listrik tenaga air, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Energi gerak dari air dirubah menjadi energi listrik. Radio, mengubah energi listrik yang disalurkan ke dalam radio menjadi energi bunyi. Bahan bakar kendaraan bermotor, proses pembakaran bensin ataupun solar pada kendaraan merupakan menggunakan energi kimia. Energi kimia dari proses pembakaran tersebut dirubah menjadi energi gerak. Berikut adalah jenis-jenis energi. Yang pertama adalah energi cahaya. Cahaya adalah energi yang membuat kita dapat melihat. Sumber energi cahaya di bumi adalah matahari, sumber energi cahaya terbesar. Bumi menjadi terang pada siang hari karena cahaya matahari. Ketika malam, kita mendapatkan cahaya dari sinar lampu, lilin, lentera, dan pantulan dari bulan. Seperti pada gambar di samping, penggunaan sel surya mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi listrik. Energi panas. Energi panas dan energi cahaya biasanya dihasilkan bersamaan. Seperti halnya api yang selalu menciptakan cahaya. Sumber energi panas terbesar adalah matahari. Energi panas juga dapat diperoleh dari alat elektronik yang menghasilkan panas. Misalnya tadi ada setrika, oven, penanak rasi, dan solder. Energi panas dari matahari sangat bermanfaat bagi manusia. Manfaatnya antara lain untuk menghangatkan udara di bumi, untuk mengeringkan pakaian basah, mengeringkan gabah, mengeringkan ikan asin, kopi, dan kerupuk, seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran minggu lalu. Yang ketiga, energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Sumber energi gerak secara alami adalah angin dan air yang mengalir. Kemudian, energi gerak yang tidak alami adalah dari peralatan elektronik seperti kipas angin. Seperti pada gambar di samping, energi gerak dari angin dapat menggerakkan kincir angin yang begitu besar. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Getaran benda menyebabkan udara di sekitar benda ikut bergetar, sehingga terciptalah bunyi. Berbagai alat musik merupakan sumber energi bunyi. Misalnya gitar. Pada senar gitar, ketika senarnya dipetik, senarnya akan bergetar. Bergetar menggetarkan udara dan menghasilkan energi bunyi. Seruling juga sama, ketika seruling ditiup, udara di dalam seruling akan bergetar, dan getaran tersebutlah yang menghasilkan energi bunyi. Jadi energi bunyi sumbernya adalah dari getaran. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia, seperti makanan. Seperti yang ada pada gambar di samping, ada gambar seorang anak sedang makan. Makanan mengandung energi kimia sebagai sumber energi tubuh. Bahan kimia dalam makanan akan dicerna dalam tubuh sehingga menghasilkan energi agar tubuh bisa bergerak. Kalau kalian bayangkan keseharian kalian ketika bangun pagi, belum sarapan, belum makan pagi, tubuh akan menjadi lemah dan susah untuk bergerak. Tetapi ketika sudah selesai sarapan, setelah selesai dicerna, maka tubuh akan menjadi bersemangat, gerakannya juga menjadi lebih kuat. Selain makanan, energi kimia juga terdapat dalam bentuk aki. Biasanya ada dalam mobil, untuk menyalakan listrik dalam mobil. Lalu baterai, minyak tanah juga merupakan energi kimia karena proses pembakarannya menggunakan energi kimia. Bahan kimia dalam baterai dan aki dapat menghasilkan listrik, sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi pada beberapa peralatan. Seperti yang tadi sudah saya katakan, aki seperti yang ada di dalam mobil. Kemudian jam yang menggunakan baterai, remote TV menggunakan baterai, kendaraan bermotor menggunakan aki. Yang keenam, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang serbaguna karena dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja.
Melalui peralatan elektronik tersebut, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi lain. Misalnya ketika tadi menggunakan setrika, energi listrik akan diubah menjadi energi panas. Berikut adalah contoh perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari energi listrik menjadi panas. Contohnya setrika, oven listrik, kompor listrik, dan penanak nasi. Dari energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, pengaduk adonan seperti mixer dan blender tadi. Lalu ada mesin jahit listrik. Energi gerak menjadi energi panas. Pada saat menggunakan kendaraan bermotor, karena mesinnya bergerak, mesin kendaraan tentu akan panas. Jadi jangan pegang mesin kendaraan yang sedang berjalan. Contoh lainnya adalah ketika menggosok tangan atau batu. Dua benda yang digerakkan digesekkan akan menghasilkan energi panas. Energi cahaya menjadi energi listrik. Seperti yang ada di contoh tadi, menggunakan panel surya. Mengisi sel surya menggunakan cahaya matahari. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya memainkan angklung, melonceng, memukul gendang, bertepuk tangan, semuanya berasal dari energi gerak yang berubah menjadi energi bunyi. Energi listrik menjadi energi bunyi, menggunakan radio, televisi, telepon genggam, dan lain-lain. Baiklah, sampai di sini materi untuk hari ini. Tugasnya untuk hari ini mengerjakan evaluasi 2 IPA halaman 9596 nomor 13-18 di buku tulis. Hasilnya difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan dan tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.